desain program. Oke, bisa lanjut aja. Iya, silakan. Oke, bisa lanjut aja buat nomor 3. Saya izin nomor 3, Mbak. Iya, silakan. Nomor 3, gambarkan dan jelaskan fungsi dari tools dari 3D User Interface. Yang bagian pertama ada toolbar Draw. Di situ ada line, berfungsi untuk membuat garis lurus. Kemudian ada polyline, membuat objek berupa sebuah hubungan yang berurutan dari garis atau busur menjadi sebuah objek. Kemudian ada 3D polyline, untuk membuat objek berupa sebuah hubungan yang berurutan dari garis atau busur menjadi sebuah objek. Lalu ada spline untuk membuat kurva, ada polygon, membuat bangun datar dengan jumlah sisi yang dapat ditentukan. Kemudian ada toolbar modify, di situ ada move untuk memindahkan objek 2 dimensi baik dengan jarak maupun dengan bantuan objek snap. Kemudian ada 3D move, memindahkan objek berupa 3 dimensi baik dengan jarak maupun dengan bantuan objek snap. Kemudian ada copy, memindahkan objek baik dengan jarak maupun dengan bantuan objek snap. Kemudian ada 3 dimensi align, membuat objek sejajar dengan objek 2 dimensi dan 3 dimensi. Lalu ada bagian toolbar modeling, di situ ada box untuk membentuk kubus, ada extrude, memindahkan objek 3 dimensi baik dengan jarak maupun dengan bantuan objek snap. Kemudian ada log, membuat bangun ruang di antara cross section, ada polysolid untuk membuat 3D wall, ada sweep, membuat objek 3 dimensi dari objek 2 dimensi sesuai dengan bentuk garis bantu. Kemudian ada solid editing. Solid editing terdiri dari union untuk menggabungkan objek 3 dimensi, ada subtract untuk memotong objek 3 dimensi dengan subtraction,
Ada intersect, mencari perpotongan objek-objek region atau objek 3 dimensi solid modeling. Ada separate, memisahkan bidang yang berkaitan. Ada thicken, mengubah suatu surface menjadi objek 3 dimensi berdasarkan ketebalan. Ada slice, memotong objek 3 dimensi dengan bidang datar. Sekian, Mbak. Oke, bisa lanjut aja nomor 4. Saya, Mbak. Ya, silakan. Jelaskan kegunaan bill of material dalam menggambar teknik. Kegunaan BOM adalah alat bantu untuk mempermudah dalam menganalisis bagian objek yang akan digambar. Oke, bisa lanjut aja. Buat nomor 5. Saya deh, Mbak. Silakan. Udah. Jadi ini bill of material 3 dari kursi. Pertama dari level 0-nya itu ada kursinya sendiri, habis itu ke level 1-nya dibagi 3 lagi, ada dudukan kursi, dudukan kursi berjumlah 1 buah, 2 sandaran kursi berjumlah 1 buah, 3 kaki kursi berjumlah 4 buah. Lalu untuk level 2 dari sandaran kursi sendiri ada penyangga sandaran berjumlah 2 buah, terus yang keduanya adalah sandaran berjumlah 1 buah. Terus ada level 2 dari kaki kursi. Yang pertama ada penguat dudukan berjumlah 4 buah. Yang kedua ada penguat kursi 4 buah. Yang ketiga ada penyangga kursi berjumlah 4 buah. Lalu untuk level 3 dari dudukan kursi itu materialnya dari besi plat. Terus untuk level 3 dari penyangga sandaran itu besi hollow. Level 3 dari sandaran itu besi plat. Lalu untuk level 3 dari penguat dudukan itu besi hollow. Level 3 dari penguat kursi itu besi hollow. Dan level 3 dari penyangga kursi itu besi hollow juga. Terima kasih, Mbak. Oke, bisa lanjut aja buat nomor 6. Nomor 6 tuh model perakitan ya. Kan bisa scroll aja ke bawah. Oke. Mungkin stop share aja dulu. Oke, mungkin saya mau jelasin. Oke, di sini udah kelihatan belum? PPT-nya. Oke, bentar ya. Oke, jadi dari apa yang kalian jelasin di LKP itu kurang lebih udah benar. Mungkin saya mau jelasin lebih lanjut aja buat model AutoCAD itu seperti apa. Kan tadi kalian ngejelasin tentang apa? Izin merecord. Oh iya, silakan. Kalau udah bilang ya. Sudah, Mbak. Oke. Jadi untuk pengertian CAD itu kan computer aided design ya. Jadi computer aided design itu teknologi yang sebenarnya untuk memvisualisasikan suatu benda kerja atau apapun yang pengen kalian desain gitu. Jadi computer aided design sendiri itu dia kayak lebih kayak menggambarkan atau memvisualisasikan gambar misalnya objek nyatanya tersebut. Jadi kalau untuk computer aided design itu ada beberapa software yang digunakan sebenarnya. Biasanya tuh yang paling terkenal mungkin ada 3 ya, ada SketchUp, ada SolidWorks, ada AutoCAD. Terus sebenarnya ketiga itu ada masing-masing punya kegunaannya sendiri. Cuman mungkin saya jelasin agak lebih detail sedikit ya. Kalau untuk SolidWorks sendiri itu ini sebenarnya bukan user interface untuk AutoCAD ya, tapi lebih ke arah user interface dari SolidWorks. User interface itu kayak mungkin dari tampilan user dari software tersebut. Nah, di sini itu kalau untuk SolidWorks sendiri itu mungkin kegunaannya itu
nggak jauh beda dari AutoCAD, cuman mungkin ada beberapa tools yang dia bisa lebih, apa ya, bisa lebih ringkes gitu. Kalau misalnya di AutoCAD kita agak manual banget nih buat ngerjainnya, kalau dari SolidWorks sendiri itu bisa kayak, ada otomatisnya lah gitu. Nanti mungkin, eee, bisa kalian kalau emang pengen tahu lebih lanjut bisa dipelajari juga di YouTube gitu. Terus kalau untuk SketchUp itu kurang lebihnya sama SolidWorks, dia juga sebenarnya model apa ya, model 3D gitu, model 3D yang, ingin kita kasih tahu gitu ke, misalnya ke orang misalnya saya engineer terus mau ngasih tahu ke siapa nih, kayak yang buat, eksekutornya nih. Jadi kalau untuk SketchUp sama SolidWorks sendiri itu mungkin, kalau SketchUp itu dia, kayak tadi gambar 3D, SolidWorks gambar 3D, tapi kalau di AutoCAD itu dia lebih ke arah, menggambarkan di mana, kita tuh mau lihat gambar 3D yang akan diproyeksikan gitu. Makanya mengapa kita menggunakan software AutoCAD gitu. Kalau untuk SolidWorks sendiri juga, dia, software-nya lebih kompleks, SketchUp sama SolidWorks software-nya lebih kompleks dan penggunaannya mungkin agak lebih advance ya, agak lebih profesional gitu untuk digunakan dalam desain-desain, biasanya untuk computer aided design. Soalnya kalau di SolidWorks sendiri itu nanti kalian ada metode simulasinya gitu. Metode simulasi itu kayak nanti bisa yang namanya kalian run nih, misalnya di sini, kalian lihat kan ada, apa namanya, ada pesawat gitu. Nah, dari pesawatnya itu nanti bisa nih dari, apa namanya, misal wings-nya sendiri itu pengen dicoba dinaik turunkan tuh udah bisa atau belum. Terus dari, apa namanya, dari rodanya sendiri itu udah bisa berputar atau belum. Nah, itu bisa meminimalisasikan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada desain di dunia nyata gitu. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu sih kalau buat computer aided design. Nah, kalau untuk pengertian AutoCAD sendiri itu sebenarnya dia, jatuhnya, salah satu software yang digunakan dalam computer aided design, tapi kita tuh pengen ngelihat nih dari software tersebut itu, eee, memodelkan yang namanya 2 dimensi dan 3 dimensi. Makanya, untuk 3 dimensi sendiri kayak semisal kalian lihat kan yang dikasih kemarin di soal LKM itu kan dia berbentuk 3 dimensi. Nah, dari situ tuh kita pengen lihat nih, dari model 3 dimensi itu bisa nggak kita, melihat nih untuk assembly atau model perakitannya itu seperti apa gitu. Terus juga karena mengapa kita menggunakan AutoCAD karena, bisa kita lihat juga nih dari proyeksi-proyeksi yang digunakan, proyeksi Amerika, proyeksi Eropa, terus dari perspektif yang kita lihat itu seperti apa. Mungkin dan AutoCAD juga, agak lebih simpel lah dari software-software yang digunakan gitu. Terus mungkin lanjut ya, kan tadi kalian jelasin juga untuk penggunaan-penggunaan yang ada di dalam software AutoCAD. Nah, sebenarnya kalau untuk penggunaannya sendiri itu, dia ada banyak kayak ada banyak banget tools-tools yang bisa digunakan. Sebenarnya nggak harus dipakai semua, itu tergantung kebutuhan yang kalian, pengen gambar gitu. Semisal, di sini ada line, terus ada polyline gitu. Kalau line sendiri itu buat apa? Line sendiri itu, kayak semisal mungkin kalian udah nyoba gambar kursi kemarin ya, mungkin kalian antara pakai line atau nggak bisa pakai rectangle juga. Mungkin kalau kalian yang masih bingung-bingung, kalian mungkin pakai line dulu nih buat bikin, objek kotaknya tersebut, karena kalian masih bingung nih cara masukin, panjang kali lebarnya itu seperti apa, itu bisa menggunakan line. Jadi, tools-tools yang ada di dalam AutoCAD itu sebenarnya fleksibel gitu, kalian bisa menggunakan apa aja, tapi, mungkin makin, apa ya, makin lama kalian menggunakan AutoCAD, pastinya nanti tools-tools yang kalian gunakan itu akan lebih simpel gitu loh untuk kegunaannya. Lebih simpelnya kayak gimana? Terus misal kalian awal-awal bikin line itu bikin sebuah kursi itu selama, 1 jam gitu, karena kalian emang benar-benar baru dasar banget nih, baru mengenal banget AutoCAD. Tapi lama-kelamaan kalian mengenal, "Oh, saya nggak perlu lagi nih buat, bikin line nggak perlu lagi nih bikin kotak dari line, tapi saya bisa gunain rectangle," gitu. Terus ada juga line sama polyline. Bedanya apa sih line sama polyline? Kalau bedanya itu sendiri sebenarnya,
Nggak jauh beda, cuman, ada bagian perbedaan kalau misal kalian ingin yang namanya 3D modeling. Nah, 3D modeling-nya itu, kalian mau nge-extrude, extrude itu kan membuat ketebalan gitu kan di dalam AutoCAD itu sendiri. Nah, nanti kalau kalian pakai line itu harus ada yang namanya menggunakan join. Nah, join sendiri itu biar, objek yang udah kalian gambar pakai line tersebut itu, bisa menjadi satu objek keutuhan. Aduh, mungkin ini agak textbook banget ya, nanti mungkin saya jelasin lebih lanjut deh, buat penggunaannya di software sendiri gitu. Mungkin saya entar, eee, kasih tutorial dikit deh tipis-tipis buat kalian. Terus ada juga circle. Nah, circle sendiri itu sebenarnya ada banyak, ada circle pakai radius sama diameter. Sebenarnya kegunaannya sama aja, cuman, eee, kalau misalnya ada di gambar nanti nih kalian kan udah saya kasih objek penugasan kan. Nah, objek penugasan itu semisal nanti kalian mau coba-coba nih buat bikin AutoCAD. Nah, itu bisa kalian lihat dulu nih, misalnya ada lingkaran-lingkaran atau bolongan-bolongan itu, dia itu tandanya R atau, bulat tanda bulat strip gitu. Kalau tanda bulat strip berarti dia pakai diameter gitu. Kalian bisa juga pakai radius, berarti diameternya itu kalian bagi 2, misal diameternya 30 berarti kalau misal kalian pakai circle itu, bisa langsung pakai, radius gitu. Terus ada arc, arc sendiri itu biasanya untuk membentuk garis-garis lengkungan. Sebenarnya bisa juga kalian pakai circle, nanti circle-nya sendiri itu bisa yang namanya di-trim gitu, di-trim atau bisa juga pakai arc. Tapi biasanya sih saya menggunakan circle gitu, biasanya kalau, ada 2 objek yang menjadi satu gitu, karena circle itu lebih apa ya, lebih konsisten aja untuk, eee lengkungannya. Kalau arc sendiri itu bener-bener kita harus satu-satu gitu deh buat, ngegarisnya gitu. Terus kalau untuk rectangle ya untuk membuat kotak, si persegi gitu. Kalau untuk center sendiri itu nanti kalian kalau semisal udah ada software AutoCAD itu bisa nih yang namanya, eee, cari-cari yang namanya object snap. Nah, object snap itu apa sih? Object snap itu untuk membantu kalian untuk memudahkan di mana pada penggambaran di AutoCAD-nya agar lebih presisi gitu. Maksudnya presisi apa? Jadi misal kalian mau naruh lingkaran di, pojok kiri atau pojok kanan gitu. Nah, itu biasanya tuh ada muncul ijo-ijo tuh kalau kalian mau, misal mau ditumpuklah misal lingkarannya atau mau dibikin sebuah objek baru. Nah, itu harus dinyalain nih object step-nya semuanya. Ada juga namanya hatch. Hatch itu sendiri tuh buat yang namanya, arsiran atau kayak semisal kalian mau ngasih, sebuah apa ya, informasi misalnya kalian bikin kotak gitu. Nah, kalian bikin kotak atau bikin, kubus itu nanti, oh kalian mau ngasih tahu nih, oh kalau kubus ini tuh sebenarnya buat batu bata gitu. Nah, nanti ada nih di hatch untuk, apa namanya, untuk pengaturan-pengaturannya gitu. Mungkin saya next dulu ya. Oke, mungkin lanjut kalau untuk toolbar modeling itu sebenarnya ada banyak ya. Ada box, ada extrude, revolve, loft, sweep. Kalau box sendiri itu ya kayak tadi, misal kalian mau bikin kubus langsung yang udah ada volumenya gitu. Terus kalau extrude sendiri itu kalian mau yang namanya ngasih volume ke objek dua dimensi dari tadi. Kalian bisa misal kalian udah bikin rectangle itu bisa kalian extrude juga atau bisa pakai box. Jadi tools di dalam AutoCAD ya saya bilang tadi itu fleksibel gitu. Tergantung pemahaman dan apa ya, kebutuhan kalian juga. Terus ada namanya revolve. Revolve sendiri itu sebenarnya di sini kan penjelasan membuat 3D wall ya, tapi, banyak kegunaan lagi gitu untuk revolve sendiri. Nah, revolve itu, kayak, semisal kalau kalian bikin, satu kotak. Nah, satu kotak ini mau kalian jadiin, eee, silinder atau kubus gitu. Nah, itu bisa pakai revolve juga. Itu dia lebih ke arah ngasih, eee, sebuah benda itu pakai sudut gitu. Terus ada namanya loft. Loft itu sendiri sebenarnya, nanti tuh kayak, cross section. Cross section itu jadinya misal kalian buat lingkaran lingkaran eh, sorry, membuat lingkaran gitu, terus nanti di atasnya ada lingkaran lagi. Nah, nanti
semisal lingkaran sama lingkaran ini tuh dia akan membentuk sebuah objek di mana agak miring gitu, mungkin kayak agak miring lah gitu. Nah, daripada kita tarik garis satu-satu ke lingkarannya, bisa juga langsung pakai love gitu. Ada juga namanya sweep. Nah, sweep sendiri itu mungkin kegunaannya untuk objek yang berliku-liku gitu. Jadi misal ada pipa atau kalian mau bikin tangan Lego di AutoCAD itu bisa pakai sweep gitu sih. Mungkin next ya. Nah, di sini juga ada yang namanya cara menampilkan tools pada software AutoCAD. Mungkin kalau nggak salah kemarin dari Aurel lah, saya lihat nih kalau nggak salah di samping-samping sini kamu tuh banyak banget tools gitu. Nah, mungkin nanti kalau emang toolsnya agak keganggu, itu nanti bisa nih salah satu tools yang banyak banget di samping kanan kiri itu dimatiin gitu biar nggak terlalu ngeganggu. Nah, caranya tuh ya klik tools, terus toolbar, terus cari yang AutoCAD. Nanti yang dicentang-centang ini tuh yang kalian butuhkan tuh apa aja gitu. Nah, di sini saya cuma butuh draw sama modify gitu sih. Oke, saya next ya. Terus jelaskan kegunaan dari satuan unit. Nah, satuan unit sendiri itu sebenarnya untuk ngasih tahu kalian di mana pas kalian gambar tuh udah ada ketetapannya gitu. Jadi pas kalian gambar tuh gambarnya tuh nanti nggak kekecilan atau nggak kegedean banget gitu. Makanya di sini kalian harus udah ngatur nih di dalam AutoCAD-nya itu. Jadi di sini ada length sama angle. Kalau length itu kan panjang, kalau angle itu kan kayak kemiringan atau sudut gitu lah ya. Nah, jadi kalian cek dulu nih di software AutoCAD kalian udah benar belum desimal type-nya desimal, terus di angle itu type-nya decimal degrees, terus precision-nya itu ada segini 0,00 sekian, terus ada precision di angle itu 0. Nah, ini jangan lupa nih insertion scale-nya itu harus pakai millimeters gitu sih kalau untuk units. Mungkin lanjut ya untuk bill of material. Nah, bill of material itu sebenarnya sebuah penyusun apa ya? Bill of material itu lebih ke arah kalian itu menganalisis suatu benda. Jadi kayak tadi nih, misal mungkin kan ini agak textbook ya. Cuman kalau untuk kalian pahami nih, bill of material itu maksudnya apa? Bill of material tuh kayak misal model semisal kalian mau merakit apa ya? Merakit kayak tadi kursi gitu. Nah, di kursi sendiri itu kan pastinya ada kakinya, ada ada bantalan kursi atau ada penyangga kursinya, ada segala macamnya. Nah, itu masuk ke dalam bill of material. Bill of material itu ya sebuah penyusunan nih atau informasi-informasi yang ada di dalam produk rakitannya tersebut gitu. Terus selanjutnya, nah di sini kan ada namanya BOM tree gitu. Nah, BOM tree sendiri itu dia itu untuk menunjukkan level breakdown atau urutan perakitan mulai dari produk hingga komponen serta material yang digunakan. Jadi biasanya kalau kalian mau bikin BOM tree itu ada level nih, level 0, level 1, level 2 sama ada materialnya tersebut. Nah, jadi misal nih kalian bikin kursi. Nah, kursi itu level 0. Kenapa? Karena dia benar-benar masih produk assembly atau produk yang masih utuh gitu, yang belum di breakdown gitu. Nah, makanya kursi level 0. Jadi produk awal banget yang ingin kita buka lah kursinya itu kayak perakitan-perakitan yang ada kursi atau apa aja. Nah, terus level satunya itu masih belum terlalu detail. Masih yang kayak bagian-bagian besar dari kursinya tersebut gitu. Jadi semisal dari badan kursi, terus ada kaki kursi, ada sandaran punggung. Nah, tapi di sini kalian nggak harus yang turun ke level 2 gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya di sini badan kursi 1 buah, sandaran punggung 1 buah. Nah, di sini kan kalian nggak bisa nge-breakdown lagi kan, karena objek utama atau kayak perakitan utamanya itu hanya 1 buah gitu. Jadi langsung aja kalian menuju ke material tersebut gitu. Terus tapi di sini kan kaki kursi ada 4 buah nih. Berartinya dia masih agak kompleks nih. Berarti dia masih bisa kita breakdown lagi ke level selanjutnya. Jadi
level ini tuh nggak hanya stuck di level 2 gitu, bisa lanjut ke level 3, level 4 gitu. Cuman ini tergantung tergantung informasi yang ada. Jadinya kalau kaki kursinya misalnya ada 4 buah, berarti kaki kursi ini dia terdiri atas beberapa bagian lagi gitu. Jadi yang pertama nih ada penyangga kursi depan, ada penyangga kursi belakang, ada penguat kaki meja samping, terus ada penguat kaki meja depan dan belakang. Nah, tapi di sini sebenarnya jangan patokan ke 4 buah atau 2 buah segala macam, takutnya kalian ngelihat nih di sini masih 2 buah terus kalian mau breakdown lagi gitu. Itu agak kurang efektif, tapi kalian bisa kayak ngebayangin aja kalau misal kaki kursi kan pastinya ada beberapa bagian lagi, tapi kalau penyangga kursi depan ini emang ada 2 buah gitu. Jadi nggak perlu kalian breakdown lagi gitu. Jadi lanjut aja nanti mungkin kalau udah di sini udah lanjut ke material tersebut. Nah, material itu ya komponen apa saja yang jadi bahan utama untuk objek-objek ini. Jadi misal di sini ada plat besi untuk badan kursinya, terus ada besi hollow untuk penyangga kursi depan, terus ada besi hollow dan selanjutnya terus ada plat besi untuk sandaran punggungnya. Gitu. Oke, lanjut ya. Terus lanjut di sini ada namanya BOM table. Nah, BOM table sendiri itu mungkin bisa yang namanya deskripsi produk dan bisa lebih detail lagi gitu. Ini kan tadi lebih ke arah level-level perakitannya ada berapa aja. Nah, di sini namanya lebih ke arah kita mau lihat nih ukurannya tuh berapa, terus bahannya terbuat dari apa, unitnya itu dari apa gitu. Nah, terus di sini mungkin untuk nomor komponen ya, nomor komponen itu ya yang saya bilang tadi gitu. Jadi semisal kalau nomor komponennya 1, itu berarti dia ya emang satu kesatuan utuh gitu. Jadi dia ada di level 1 gitu. Tapi kalau di sini kan ada 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, berarti ini hasil dari breakdown nomor komponen 2 gitu. Terus mungkin lanjut ya. Terus di sini ada nama komponen. Nama komponennya yang tadi itu ada apa aja. Terus ada jumlah unitnya itu ada apa aja, jumlah unit yang berapa buah tadi. Terus ada bahan nih, bahan-bahannya terbuat dari apa. Terus ada dimensi. Nah, dimensinya itu terbuat dari apa gitu. Terus nanti ada keterangannya. Nah, sebenarnya kalau misalnya ada yang dibeli gitu. Yang dibeli itu kayak apa namanya? Dibeli itu misalnya dari bautnya sendiri itu dibeli. Nah, itu sebenarnya bisa kalau di modul sendiri itu bisa dimasukin dimensi dan bisa juga tidak gitu. Jadi itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan masing-masing operatornya tersebut. Terus mungkin jelaskan kegunaan dari export assembly. Nah, dari sini sebenarnya saya pengen ini dulu sih buat stop share dulu ya sebentar. Saya mau jelasin dari AutoCAD sendiri. Ya. Mungkin kalau kecepatan bilang ya. Jadi saya ulang. Oke, mungkin. Nah, di sini kan kalian udah lihat nih model perakitan dari. Oh, nggak bisa sih. Bentar ya. Oke, mungkin sebentar ya. Mau buka AutoCAD dulu.
Oke, ini udah. Nah, jadi di sini kan kalian udah bikin lah ya buat model perakitan gitu. Tapi sebenarnya ini nggak bisa yang namanya kalian nggak bisa yang disatuin karena informasi yang ada di dalam model perakitan ini agak kurang kan gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja sih, cuman mungkin nanti agak jadi agak ngide aja gitu buat ngerjainnya. Ya, mungkin ini bentar. Oke. Move dulu biar kelihatan. Oke, nah ini kan model perakitan. Nah, model perakitan itu ya tadi untuk assembly dari kursi-kursinya tersebut. Nah, jadi ini sebelum ke sini, ini kalian mungkin belum terlalu paham ya cara penggunaan yang tadi itu apa sih untuk toolbar-toolbarnya. Nah, di sini itu kan kalian bisa ubah dulu nih, misalnya di sini kalian mau 3D modeling atau drafting and annotation. Nah, kalau pakai drafting dan annotation itu dia langsung keluarnya toolbar yang di home-nya ini toolbar-toolbar untuk gambar 2 dimensi. Nah, di sini nih misal saya menggunakan line gitu. Nah, saya mau bikin line di sini ke sininya misalnya 50 gitu. Terus ke sininya 40, terus ke sininya 50, terus udah nih tinggal diklik aja. Nah, di sini yang saya tadi bilang ini line-nya tuh masih berbentuk satu-satu gitu loh. Nah, semisal kalian mau extrude, pastinya nanti objek ini tuh nggak bakal bisa ke extrude karena belum jadi satu kesatuan. Ini bisa sih ke extrude tapi jadinya dalamnya nggak ada isinya gitu, kopong. Nah, terus mungkin sebelum kalian extrude tuh bisa yang namanya kalian join dulu. Ini, terus nanti kalian enter, baru nanti kalian extrude. Untuk perbedaannya sendiri mungkin nanti agak signifikan nih. Nah, ini kan ada objek ini kan ada volumenya lah jatuhnya kalau bisa saya bilang ya. Terus mungkin tadi circle ya, circle kalau saya extrude ini gitu. Terus nanti saya mau bikin circle. Nah, di circle di sini itu kan ada radius, ada diameter, ada 2 point, ada 3 point gitu. Nah, kalau center radius itu sebenarnya kalian bisa klik di sini atau kalian ketik nih, kayak saya kan dari tadi ngetik ya. Soal kalian ketik terus nanti kalian klik dulu nih di bagian sini. Nah, di bagian sini terus kalian terserah nih mau bikin berapa. Misalnya kalian bikin bentar saya hide dulu deh. Kalian bikin diameter misalnya 30 gitu. Terus kalian enter. Di sini bisa juga nih kalau kalian mau nyatuin misalnya box sama lingkarannya tersebut. Nah, tapi bentar, diameternya bentar. Terus kalau misal kalian bingung nih panjang dari saya pengen bikin kotak sama lingkaran jadi satu Mbak, tapi saya nggak tahu nih panjang dari kotak ini berapa. Nah, kalian bisa nih pakai yang namanya 2 point. Nah, jadi ini kalian tinggal klik di sini buat lingkaran, terus nanti kalian tinggal klik di end point sini gitu. Nah, bedanya kalau yang circle radius sama diameter itu tuh titiknya tuh ada di tengah-tengah gitu untuk acuannya. Nah, misalnya kalau mau coba saya extrude gitu. Extrude aja nih ke bawah misalnya di sini lah ya. Nih, terus nanti ada yang namanya join. Nah, join itu saya menggabungkan saya kalau join itu dia biasanya pakai 2D, tapi kalau untuk union itu kegunaan dari untuk menggabungkan dua objek 3D. Misalnya ini sama ini. Nah, ini kan lihat kan objeknya jadi berbeda. Itu sih paling untuk kegunaan-kegunaannya. Terus kan kayak ada arc. Kalau arc sih saya jarang gunain juga karena biasanya saya gunain circle sih untuk lengkungan-lengkungan gitu. Terus
ada juga pakai polyline. Nah, kalau polyline sendiri itu ya kayak saya tadi bilang, misal saya bikin objek ini, terus mau bikin rectangle gitu, terus nanti mau coba saya extrude gitu kan. Nah, di situ bisa nih apa namanya? Nggak usah di join lagi, tapi bisa langsung kalian extrude dan udah nanti udah ada volumenya seperti itu. Nah, terus mungkin lanjut ya. Tadi ada apa ya? Ada hatch gitu. Nah, hatch sendiri itu sebenarnya kayak saya tadi bilang, misal kalian mau objek yang ini nih, objek yang bagian sini. Saya mau select objek, saya select yang ini, saya enter, terus nanti bentar, saya mau hatch ya. Terus saya enter, klik internal, tadi sempat keluar, ya nggak apa-apa. Terus nanti misalnya pick internal point. Nah, pick internal point itu saya mau klik aja nih di bagian mana. Bagian sini misalnya. Tahu di mana. Nah, nanti patternnya bisa kalian ubah-ubah juga nih. Saya mau bikin bata gitu. Ini kan jadi kelihatan gitu kan. Objeknya itu dia batu bata gitu. Terus lagi misal kalau rectangle ya yang saya bilang tadi, ini bisa langsung aja kalian masukin panjang kali lebar. Yang kalau cara masukin panjang kali lebar itu ya ini 50, ini kan kalian lihat kan ini panjang, terus yang ini lebar. Nah, ini ketik dulu 50 terus koma salah 40 gitu kan, enter. Nah, ini udah langsung nih panjangnya 50 kali 40 gitu. Jadi kalian nggak perlu pakai line-line lagi karena kelamaan. Terus kalau yang mau lebih cepat lagi gitu, kalau mau lebih cepat lagi mungkin saya pakai box gitu. Nah, kalau box sendiri itu kalian kan harus tahu panjang kali lebar kali tinggi gitu kan. Ya, gak nge-lag. Nah, misalnya saya mau buat panjang kaki dari kursinya tersebut gitu. Kenapa sih? Panjang kaki kursinya itu kan kalau nggak salah di sini 900, terus kali 50 kali 50 lah. Panjangnya tingginya 900, terus lebar kali tingginya tuh 50. Berarti saya bisa nih langsung pakai box. Nah, misalnya saya mau bikin di sini. Nanti saya ketik aja yang 50,900 gitu. Nanti langsung deh jadi hasilnya kaki kursinya akan lebih cepat lagi kan gitu. Makanya makin kalian mempelajari AutoCAD tuh pasti makin makin mudah lah ya untuk memahami memahami gambarnya tersebut gitu. Terus tadi apa lagi ya? Mungkin ada beberapa lagi kan, kayak ini mungkin tadi ada object sweep, terus ada revolve juga kan. Mungkin saya contohin juga deh dikit biar kalian agak kebayang juga. Misalnya saya mau bikin rectangle di sini, nanti saya mau revolve. Nah, saya mau revolve. Nah, revolve itu biasanya kalian harus tahu nih titik mana yang mau kalian revolve. Berarti dari sini sampai ke sini. Nah, dari sini tuh kalian bisa nih bikin semisal dia berapa? 180. Nah, misalnya mau segini doang nih buat di revolve gitu. Ini lebih gampang juga daripada kalian harus nge-trim atau nge-cut terus langsung extrude. Terus ada juga namanya loft kan. Nah, loft itu sendiri dia kayak buat cross section. Nah, misal nih saya mau bikin circle. Di sini diameternya 50.
Terus misalnya saya bikin circle lagi. Misalnya di titik tengah lingkaran itu diameternya 30. Nah, nanti misalnya saya mau move ke atas ya. Saya move ke atas, misalnya seginilah. Gitu. Nah, di situ kalian mau ngebikin ini menjadi sebuah objek gitu. Nah, itu bisa kalian menggunakan love. Misalnya kalian klik di sini, sama klik di sini. Nah, kan jadi kan buat untuk gambar 3D-nya. Jadi lebih gampang gitu. Kalian kalau mau pakai love, terus juga bisa juga pakai sweep. Nah, kalau sweep sendiri itu misalnya kalian bikin line gitu. Kalian bikin line, misal kalian mau bikin line belok-belok gitu. Boleh deh, bentar. Line di sini, terus misalnya naik dikit, terus misalnya ke sini agak turun, terus gitu. Terus nanti kalian harus bikin patokan lingkaran. Nah, saya bikin circle aja nih di sini. Di sini seginilah gitu. Nah, nanti tapi dari line-line ini teh harus di join dulu, atau kalian bisa juga langsung pakai polyline gitu. Terus misal kalian mau bikin ini menjadi sebuah objek. Nah, jadi kalian bisa menggunakan yang namanya sweep ya. Nah, sweep itu untuk objek yang berbelok-belok. Misal kalian klik ini, kalian klik ini, terus kalian enter. Kalian klik ini, enter, terus kalian klik ini. Nah, karena kalian bisa lihat kan objeknya jadi belok-belok gitu. Kalau mau bikin pipa, mau bikin tangan Lego itu bisa tuh pakai sweep gitu. Terus tadi apa lagi ya? Kalau nggak salah revolve, sweep, love, box, extrude. Nah, udah semua ya. Sebenarnya untuk AutoCAD sendiri itu ya fleksibel sih. Kalau makin kalian paham ya kalian bisa makin cepat lagi buat ngerjain. Terus kan yang tadi juga untuk units ya. Nah, unitsnya sendiri itu harus kalian lihat nih. Sorry, ini masih inches lagi. Nah, harusnya ini diganti jadi millimeters. Nah, di internasional, terus kalian lihat nih desimalnya udah sama kan. Kalian oke. Nah, terus biasanya kendala-kendala praktikan pada saat praktikum atau final test itu biasanya kendala kalau kalian mau bikin dimensi gitu. Jadi kalau kalian mau bikin dimensi sendiri itu ada ketentuannya juga. Jadi kalian harus bentar. Nah, kan ini udah kan units, BOM tree, BOM table. Nah, kalian harus tahu standarisasi menggambar 3D-nya tersebut. Nah, jadi kalau udah kelihatan. Kalau untuk ketentuan ukurannya itu ada nih, garis nyatanya 0,7, garis dimensinya 0,35, garis sumbunya 0,35, garis sumbunya 0,5, ukuran font dimensinya 2,5, ukuran arrow-nya 2. Jadi itu biar nanti semisal kalian mau bikin dimensi atau bikin sebuah kayak kepala gambar, bukan kepala gambar, atau kalian mau jadiin proyeksi. Proyeksi itu kan pasti ada, kalian nanti kayak gambar dimensi gitu kan. Biar nanti nggak kekecilan gitu. Nah, misal mungkin saya contohin dikit lagi deh. Buat kalian kalau misalnya mau bikin dimensi gitu. Misalnya di sini kalian cara ngubahnya itu gimana sih Mbak? Ini kan ada 0,7, 0,35, itu cara ngubahnya itu kalian bisa cari di Annotate. Terus kalian bisa di standar ini itu manage dimension style. Nah, seharusnya nanti yang di sini itu kalian klik yang namanya ISO 25 deh kalau nggak salah. Nah, di situ mungkin bisa dicari-cari, kalau nggak ada mungkin bisa menggunakan standar gitu. Nah, kan di sini kalau nggak salah udah beberapa saya ubah ya. Kan tadi untuk garis nyata
untuk garis dimensinya sendiri itu dia kan 0,35. Terus untuk simbol arrows, simbol sama arrows, itu arrow size-nya itu 2. Ya, arrow size-nya itu 2. Terus untuk font dari dimensinya tersebut itu, mungkin kalian bisa lihat ke teks, itu dia 2 ya, bukan 2,5. Terus untuk semuanya kurang lebih sama sih paling. Nah, nanti itu bisa digunakan. Terus untuk satu lagi yang namanya garis, bikin garis nyata nih. Garis nyata tuh yang ini nih, yang kayak dari box ini kan kelihatan nih garis-garis. Itu namanya garis nyata. Nah, garis nyata itu cara ngubahnya kalian ketik aja properties. Nanti di sini ada namanya line type. Nah, line type ini kalian ubah jadi 1. Terus untuk line weight-nya sendiri ini bisa kalian drag down, cari yang 0,7. Nah, mungkin itu sih untuk pengaturan-pengaturan nanti kalau misal kalian buat training AutoCAD, buat praktikum, buat final test gitu. Oke, lanjut ya. Untuk selanjutnya, sebenarnya udah sih kalau buat asistensinya, kurang lebih mungkin kalian bisa explore lebih banyak. Mungkin saya mau ingetin lagi buat yang emang belum daftar atau emang pengen nyoba ikut training AutoCAD, itu bisa daftar nih, tapi pakai yang pre-sale, karena yang early entry-nya bukan udah habis ya, kuotanya udah tutup lah ya. Jadinya kalian masih bisa nih sampai tanggal 2 gitu. Terus ya yang benefitnya yang bisa kalian lihat juga dari saya sendiri juga belajar awal-awal semester 1 juga dari training AutoCAD gitu. Nah, jadi benefitnya banyak banget sih kalau kalian udah bisa software gitu. Di sini juga bisa kalian masukin nih, kalau misal kalian mau ikut-ikut organisasi gitu, kan pasti ditanya pengalamannya apa gitu. Kalian bisa masukin nih, kalian pernah mengikuti software training AutoCAD, terus misalnya kalian ditanya keahlian di CV gitu-gitu kan bisa nulis juga kalian keahliannya training AutoCAD gitu. Jadi untuk ini lumayan terjangkau juga. Yang pernah saya bilang juga kalau semisal offline itu harganya bisa 2 kali lipat dari harga online ini gitu. Paling gitu sih. Terus juga dapat modul juga, modulnya itu lebih detail lagi, lebih mendetailkan lagi dengan tata cara untuk pengerjaan AutoCAD itu sendiri. Oke. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu buat mungkin dari training, dari AutoCAD-nya itu sendiri, apa belum paham atau ya gimana mungkin bisa ditanyain. Mhm. Mhm. Buat misahin. Nah, itu nggak bisa. Kalau misalnya kalian gambar udah di Union, tuh misahinnya ya pakai Ctrl Z sih paling kalau buat misahinnya lagi. Jadi kalau udah di Union ya emang benar-benar semua objek yang kalian gambar tuh udah benar semua gitu. Jadi emang suka kendalanya di situ. Jadi ya kalau misal semuanya udah kalian union nih, nah itu jadinya agak susah buat dipisah-pisahin lagi. Mungkin bisa juga nanti pakai yang namanya, bentar ya. Saya nggak ada objek sih, cuman kalian bisa pakai yang namanya explode. Nah, explode sendiri itu, semisal tadi apa ya? Oke, tadi ya saya bikin ini terus. Nah, ini kalian bisa ganti-ganti juga nih buat gambarnya. Nah, di sini kan saya kayak agak terlalu kompleks kan view-nya. Nah, kalian bisa ubah nih, misalnya mau kalian top, terus di right, terus misal mau kalian front, nah itu bisa juga gitu.
Nah, tapi kalau saya biasanya pakai SE isometris atau enggak pakai SW isometris gitu. Nah, ini bisa diubah juga nih biar objek kalian tuh datar. Nah, biasanya sih kayak gini sih kalau saya buat objek-objek gambarnya sendiri itu. Nah, terus ini kan saya pakai 2D wireframe ya. Masalah tadi mau di union kan. Circle-nya. Nah, circle itu bisa pakai 2P aja biar gampang buat naruh ke sampingnya. Saya extrude. Oh iya, ini bisa juga pakai yang namanya, saya agak lupa, silinder. Kurang lebihnya sama. Kegunaannya dia ada dua point juga. Tapi enaknya itu kalian bisa langsung, nggak harus langsung extrude. Nggak harus pakai tools extrude lagi, tapi bisa langsung kayak gini. Nanti kalian bisa lihat nih udah kayak gimana gambarnya gitu. Terus lanjut mungkin ini kan di union. Nah, kalau biasanya sih pakai explode ya. Bentar. Tapi saya kurang tahu deh bisa apa enggak. Bisa sih, tapi jadinya cuman sebagian-sebagian doang gitu. Untuk untuk objeknya tuh. Jadinya yang ke explode malah bidang-bidang tertentunya aja, karena ini kan udah ke union. Jadi ya kalau kalian lagi gambar tuh emang benar-benar diperhatikan sih udah bener atau belumnya gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Iya. Yang lain? Udah pada download semua kan AutoCAD-nya? Sudah, Mbak. Oke, mungkin bisa dipelajari aja nih buat AutoCAD-nya. Kalau emang kalian masih agak bingung-bingung. Kalau kalian melihat saya kayak cepet banget ininya, karena sebenarnya saya ngafalin tools-tools yang emang saya sering digunain gitu sih. Jadinya saya nggak perlu lagi nih yang begini-beginian untuk tools kayak gini. Jadi kayak tinggal ketik aja misalnya pakai rectangle, terus mau pakai circle, kayak cylinder gitu sih. Jadi enaknya kalian udah paham gitu, ya kalian bisa gambar apa aja nanti kalau dikasih sebuah gambar gitu sih Pak. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin udah jam 11 sih. Izin Iya, bertanya, Mbak. silakan. Kenapa? Kan tadi untuk pengaturannya tuh udah ada Mbak, kayak garis nyata itu 0,7 yang kayak gitu. Nah, itu tuh bisa langsung ke save untuk gambar selanjutnya atau gambar selanjutnya emang harus diubah lagi, Mbak? Terima kasih, Mbak. Kalau saya kurang tahu ya, tapi kayaknya kalau kayak gitu harus di-set lagi deh. Tapi mungkin nanti kalau kalian buka AutoCAD baru atau misalnya buka drawing baru, itu nanti kalian cek aja apakah dari semua garis-garisnya itu udah sesuai gitu sama apa yang saya sampaikan gitu sih. Bisa dicek lagi aja 2 kali gitu. Oke, ada yang lagi yang mau ditanyain? Saya, Mbak, tapi di luar materi sih, Mbak. Iya. Hari Jumat ini kita ada post test nggak, Mbak? Karena ini ASIS pra, jadinya prosesnya di ASIS pasca ya gitu. Jadi hari Jumat nggak ada proses. Mbak, sama Mbaknya bisa kayak kasih kita petunjuk atau perangan untuk ngerjain tugas yang 2 dimensi itu, Mbak. Oh, arahan. Iya. Oh iya. Soalnya benar-benar pada nggak ngerti, Mbak. Nggak ngertinya bagian apa? Mungkin Ya. Coba share screen satu orang. Objek siapa kayak? Oh ya, Mbak. Saya
Mungkin kalau agak bingung, kalian bisa coba dulu aja gitu. Misal kalian visualisasikan tampak atasnya itu ada bagian apa aja. Kayak tadi yang kamu tanyain itu kan gambarnya itu digambar 3D lagi apa enggak. Nah, sebenarnya kalau untuk gambar 3D-nya kan nggak bisa lah ya kalau untuk digambar di mana namanya, di kertas. Makanya nanti kalian kalau sering lihat gambar proyeksi itu ada yang namanya garis yang melengkung gitu. Masa kemarin saya pernah jelasin. Ini Mbak objeknya. Saya dapatnya yang ini. Nah, kalau untuk penonton pivot, kalian harus tahu nih di mana. Ini nggak ada annotate ya, susah ya. Ini apa? Oke, mungkin di sini kan ada penuntun pivot ya. Atau mungkin saya yang share screen deh, soalnya nggak kelihatan annotate. Ya. Oke, ini kan kalau nggak salah ada banyak ya, ada penuntun pivot. Nah, kalau penuntun pivot sendiri itu, kalian lihat dulu nih, buat tampak atasnya itu, kan ke sini kan tampak atasnya. Kalau kalian lihat kursor saya, tampak atasnya ke sini. Kalau menurut saya karena ini proyeksi Amerika, kalian gambar dulu aja nih yang tampak depan. Nah, tampak depannya kan yang bagian sini kan. Nah, tampak depannya bagian sini, nanti tuh kalian coba aja gambar dulu yang tampak depannya seperti apa. Tampak depannya kayak gini, terus nanti berarti bagian sini ada garis putus-putus dong. Kenapa? Karena dia kan kayak ada ketebalan gitu kan. Jadinya kalau kalian gambar tampak depan berarti kalian bikinnya garis lurus. Tapi di sini ada ketebalan, jadi harus kalian bikin garis putus-putus yang nyambung gitu. Terus nanti ke sininya kan pasti kalian gambarnya jadi 2 dimensi kan, ke sini lagi. Nah, terus di sini pasti ada garis putus-putus juga gitu. Terus pastinya di belakang-belakang sini kan ada objek-objek yang kena gitu kan. Nah, objek-objek yang kena itu bisa kalian coba juga nih, kalian kasih garis putus-putus. Kayak semisal, bentar, coba ya saya cari PPT yang kemarin. Bentar ya. Nah, semisal kalian mau bentar, masih kemarin. Nah, misal gambar kayak gini. Kalian harus benar-benar tahu kan tampak atasnya ada apa aja, tampak depannya ada apa aja gitu. Nah, jadi kalian lihat dulu nih, ini kan tampak atas kan. Tampak atas, tampak depan, tampak samping. Tampak ini atas, depan, kanan, tampak kanan. Nah, tampak atasnya itu ada objek apa aja sih? Misal kalian lihat nih, oh di sini ada kotak Mbak. Oke, kotak aja dulu dibikin gitu. Terus di sini kesininya ada kotak yang kecil ini Mbak. Ada yang kotak ini. Terus nanti ada lingkaran-lingkaran. Nah itu
kalian gambarin aja dulu yang kayak gitu-gitunya. Terus visualisasikan lagi nih di tampak depan itu ada apa aja sih gitu kan. Ada objek apa kan bisa kalian lihat nih di sini, sini. Nah, itu tampak depannya berarti kan ada ini. Terus nanti di sini ternyata ada lingkaran, Mbak. Di sini sama di sini tuh ada objek lingkaran. Nah, nanti kalian harus bikin garis putus-putus di dalam sini gitu. Nah, pokoknya semuanya harus kena. Terus di sini ini tampak kanan nih, tampak kanan berarti objeknya ini doang, Mbak, tapi di dalamnya itu ada lingkaran. Nah, ada lingkaran yang kelihatan ini. Nah, itu harus kalian bikinin juga nih lingkarannya seperti apa. Mungkin kayak gitu sih kalau buat gambarnya. Jadi kalian harus lihat satu-satu nih tampak atasnya itu tampak apa aja sih gitu yang kelihatan. Kalau misalnya mungkin di sini gitu. Nah, ini kan ada lengkungan, terus ada lingkaran di sini. Nah, berarti itu kalian harus bisa gambar lengkungan ini nih, lengkungan ini sama gambar yang ini gitu. Tampak atasnya terus tampak depannya berarti yang kelihatan ini sih paling ini sama bagian-bagian sini gitu. Bagian yang ininya doang nih, yang bagian sini terus nanti ada tampak samping. Nah, tampak samping kanan berarti ada bagian misal bagian sini, terus nanti ada misalnya lingkaran, terus nanti pastinya gambar ini kan jadi datar kan. Nanti coba aja kalian visualisasikan kalau gambarnya datar itu seperti apa. Mungkin gitu sih. Nanti dicoba dulu aja gitu. Terus kalian konsultasiin aja ke saya. Kayak misal kalian baru tampak atas, bikin aja langsung tiga-tiga gitu kan. Tampak atas, depan, sama kanan. Itu kayak gimana. Jadi kalau misal saya salah juga nanti bakal saya kasih tahu kok. Ini gitu sih buat gambar 2D-nya. Tapi Mbak, berarti yang dikumpul tuh gambar 3D-nya nggak dikumpul ya? Yang 2D-nya doang? Gambar 3D? Enggak. Gambar 3D kan itu nanti sih. Jadi gambar 2 dimensi dulu. Jadi makanya yang kepala gambar kalian yang udah saya ACC itu jangan dibuang. Soalnya itu nanti saya cek juga nih kepala gambarnya sama nggak sama yang kemarin gitu. Jadi makanya kepala gambarnya itu buat gambar 2D-nya langsung gitu. Mungkin ada yang mau ditanya lagi? Enggak. Kan kemarin udah ini kan dijelasin juga tentang skala. Kalau untuk skalanya, kalau semisal dari kertas kalian itu nggak muat, atau semisal dari, kan ada beberapa objek gambarnya kayak gede banget kan, ada yang 50, ada yang berapa, itu kalian bisa jadiin 1:2 gitu. Atau kalau misal gambarnya kekecilan, itu bisa kalian jadiin 2:1 gitu sih. Ya. Yang lain ada yang mau ditanyain lagi? Nah, saya mau nanya, Mbak. Iya, silakan. Tadi kan yang kata Mbak kan 3D-nya itu kan nggak digambar ya, Mbak. Nah, 3D-nya itu kan di kuadran 1 ya. Artinya yang perpanjangan garis melengkung yang Mbak bilang tadi itu yang di kuadran 1 ya, Mbak? Nah, iya maksud saya yang itu sih, yang perpanjangan garis melengkungnya. Makanya melengkungnya itu pakai jangka nanti. Jadi kalau misalnya nih dari kuadran 1 ke kuadran 3 ke kuadran 4 ya. Kan nanti kan berarti kuadran 2 sama kuadran 4 itu bakal nyambung kan. Nah, di situ harus kalian pakai garis bantu lagi. Garis bantunya ya garis perpanjangan itu yang agak melengkung-melengkung itu. Nanti kalau kenapa pakai jangka, karena nanti jangkanya itu bakal ngasih tahu ke kalian nih gambar kalian tuh udah lurus atau belum gitu. Jadi nanti berarti titik yang di kuadran 1 sama kuadran 4 tuh harus ketemu gitu dari jangkanya. Kalau gambar ini sih harus benar-benar presisi banget. Tuh. Jadi nanti dicoba-coba dulu aja. Masih hari Sabtu ya. Ini yang lain ada yang mau ditanya lagi?
Jadinya garis melengkungnya itu ini ya Mbak, kan kita bagi 4 kuadran dulu gitu, habis itu kita bikin lengkungan biar jadi seperempat lingkaran gitu Mbak. Bukan kayak gitu. Oh. Jadi nanti kalian bentar ya. Nah, jadi kalau buat lengkungannya ini yang saya bilang apa? Buat menemukan semua objek bendanya. Ini harusnya ngelengkung gitu ya. Jadi itu nanti kalian harus bikin garis bantu lurus. Nanti kalian lengkungin nih. Kalau ini kan proyeksi Eropa ya. Tapi nanti berarti kan dia ada di kuadran 1 kan. Nah, kuadran 1 sama kuadran 4 kuadran 2 sama kuadran 4 tuh bakal ketemu gitu. Nanti dari kuadran satunya itu, dari kuadran 2-nya itu kalian tarik garis dulu. Nanti kalian lengkungin nih, seret gitu. Misal jadinya ke bagian sini. Nah, itu tuh objek yang di kuadran 1 sama kuadran 4 tuh kuadran 2 sama kuadran 4 tuh ketemu nggak sih gitu. Makanya diperlukannya garis-garis bantu gitu. Kayak nih mungkin kalian bisa SS lah gitu, biar kebayang gambarnya tuh kayak gimana nanti kalau kalian ngeproyeksiin gitu. Mungkin gitu sih. Jadi garis jangkanya itu sebenarnya garis bantu, bukan garis perpanjangan ya, tapi garis bantu gitu. Yang lain ada yang mau ditanyain lagi? Oke, makasih Mbak. Oke. Gimana yang lain? Sepertinya cukup Mbak. Oke. Mungkin karena udah jam 11 juga ya. Mungkin saya mohon maaf juga karena kemalaman banget. Mungkin kalau emang kalian keberatan atau kayak gimana bisa kasih tahu saya aja. Saya juga nggak maksa kalau buat malam-malam banget gitu kan. Pasti ya kalian harus istirahat juga gitu. Mungkin dari saya cukup ya untuk asistensi pada malam hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Mungkin berdoa selesai. Terima kasih buat kelompok 7 ya. Selamat malam. Jadi nanti hari Jumat tuh nggak ada post-test ya. Oke, makasih ya. Makasih Mbak. Makasih Mbak. Malam, makasih Mbak. Oke, saya izin live ya. Terima kasih buat